dia berbuat mesum di dalam Tahu, mobil yang boobs. yang kayak helm Guys. bogo. Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Halo Lur. Balik lagi bersama gue Nisa dan rekan gue Tio Lesmana, pagi siang sore buat sobat-sobat Lur di rumah. Selamat datang kembali di Halo Lur Podcast. Dan kali ini kita kedatangan Tante, coba aja. Sok ngumpet gue ya. Kita kedatangan Pinte nih. Jadi beliau ini salah satu selebgram sedap. Tidak, selebgram. Selebgram merangkap sebagai business woman sedap. Nah, Pinte ini salah satu business woman yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Kalau kemarin kita mendatangkan Uyo, yo nonton lagi ya. Oh ya, sekarang ada cewek cakep nih. Sebagai pelaku karyawan ya, karyawan satu perusahaan. Dari sudut pandang karyawan, sekarang kita datengin dari sudut pandang pelaku usaha. Sekarang tanpa berlama-lama kita perkenalkan saja bintang cilik kita aja. Penyanyi dong. Coba kasih salam-salam dulu nih buat sobat-sobat dulu di rumah nih. Lu siapa? Terus ngapain di sini? Undang guys. Nama gue, kalian bisa manggil gue Pinte aja sih, nama akrabnya. Kesini ngapain? Mau nggak tahu mau ngapain. Bingung deh. Emang kita kalau ngundang orang di sini rada nggak jelas. Main aja pokoknya. Main Kita aja. ngobrol-ngobrol, Iya. ngobrol-ngobrol ngalur ngidul kemana arahnya tahu, yang penting bacot. Ngobrol aja lah Yang ya. penting bacot. Oh. Ngomong-ngomong kan lu ada usaha ya? Usaha apa aja? Gue bergerak di bidang makanan sama garment. Makanannya apa tuh? Makanannya salad buah, catering juga. Ya itu aja sih. Gue kertek-kertek itu serem banget, kayak film horor ya, kertek-kertek jadinya. Dia ini kertek-kertek. Ngomong-ngomong masalah usaha sekarang yang lo jalani, ada kendala nggak sih? Banget sih semenjak pandemi corona ini tuh jujur drastis banget jatuhnya. Ngaruh sih ke usaha. Dan usaha lu itu mempekerjakan karyawan? Ya, Nasib karyawannya? masih dipertahanin sih. Masih dipertahankan. Tapi kan sedangkan bisnis lu sendiri nggak jalan ya? Jalan nggak? Masih jalan nggak sih? Masih jalan, tapi dibilang jalan sih jalan, cuman kan Nggak penurunan yang signifikan. sangat signifikan gitu kan. Tapi kan biasanya pegawai lo ini nggak mau tahu biasanya. Yang penting kan pengennya tetap harus digaji gitu. Iya. Itu gimana? Yang ngatasinnya sih pasti setiap bulan tuh ada penghasilan kan. Dan gue juga selaku usaha tuh punya tabungan. Jadi segimanapun sebisa mungkin ya karyawan gue digaji. Oh. Tapi kalau emang sudah ini corona makin berlanjut, mungkin keputusannya adalah ya mohon maaf harus Berhentikan. diberhentikan. Ya. Tapi yang penting sampai sekarang lo masih survive ya, masih Survive banget. ya, masih bisa gaji karyawan, masih bisa jalan ya, gitu. Itu lo udah lama usaha makanan ini? Kalau makanan salad buah itu udah baru 2 tahun sih. 2 tahun. Kalau catering gue joinan bareng sama nyokap itu udah cukup lama sih, lebih dari 10 tahun. Udah lama ya? Lama Kalau manis begini udah lama juga. Aku mau terbang guys. Nanti Lalu malam minggu tahu aja cuy, gila. Usaha terus. Nah yang penting, lu coba deh kasih pesan-pesan nih buat pendengar kita, penonton kita. Sebagai kemarin kan yang datang itu pegawai ya, pelaku usaha. Mungkin lu punya pesan-pesan, karena kita memang arah obrolan kita nggak ke arah COVID-19 lagi nih, karena akan lebih banyak lagi hal-hal yang bakal kita obrolin sama Pinte di sini gitu. Mungkin lu bisa kasih pesan-pesan untuk buat pendengar kita gitu. Biar mereka tuh paham juga gitu. Selama ini kan yang kita tahu sudut pandangnya nih di media itu dari sudut pandang pekerja gitu, tenaga kerja, bukan dari pelaku usaha. ya. Sedangkan gue cukup aktif juga di media sosial biar mereka tuh tahu juga sudut pandang pelaku usaha gitu, nggak cuman sudut pandang tenaga kerja aja yang mau tetap survive gitu. Oke.
gue cuman kasih tahu sebagai pelaku usaha, kami tuh berusaha keras untuk mempertahankan kalian yang bekerja sama gue atau orang lain yang pelaku usaha pun, tapi kalau sudah tidak memungkinkan, kami tidak mungkin mau merugi lebih besar kan. Iya. Jadi minta maaf, yang pasti sih minta maaf dan tolong pengertiannya. Berdoa aja semoga pandemi ini tuh selesai dan ya bisa balik lagi. Gue minta waktu boleh ya? Boleh. Sampai boleh. Sedih banget. Sedih ya. Aku juga sedih. Nah, oke kita lepas dari masalah itu, kita pokoknya udah cukup banyak lah COVID-19 ini yang udah kita bahas, di mana-mana juga udah dibahas, kita ngebahas mulu ya kan. Oke. Kita intermezzo aja sih. Gue dengar katanya lu main TikTok ya? Aduh. Jadi malu nih. Enggak, sebelumnya lu orang mana sih? Asli mana sih? Gue stay di Bekasi. Asli Bekasi. Lahir gue di Bekasi. Lahir di Bekasi. Bekasi people. Yoi. Orang Bekasi, jangan lupa tungguin dia depan tol. Yang bener tuh Bekasi atau Bekasi? Bekasi. Bekasi. Bekasi ya. Kok bikin gue mikir sih? Pertanyaan juga. Gue denger kemarin, ternyata setelah kita cari-cari info, kita riset, gila TikToknya dia ada yang TikToknya dia ada yang bikin video reaction, itu viewersnya paling banyak loh. Ya. Lo ngapain di TikTok? Jadi tuh Bocah gue TikTok. Jadi tuh gue TikTokan tuh ya cuman iseng doang kan, ya ngisi waktu luang lah selama kemarin pandemi gitu kan. Terus gue buat lah TikTok, emang pakaian gue agak minim, mohon maaf ya guys. Oh itu hak orang, gak ada Iya. masalah itu. Agak gua. minim ya, ngikutin yang lagi hype apa yang di Yes. TikTok. Ternyata ada yang reaction, tapi dia minta izin. Oke, gue izinin karena ya cuma Lo respon itu lo respon. gue respon, gue izinin karena cuman just for fun. Pas gue buka profilnya, ternyata paling banyak viewersnya ya gue. Ih, sedep. Mau tau gimana videonya? Kita lihat yang gak ada. Jangan malu. Lu kalau main TikTok gitu sebenarnya hobi apa lu emang isi kekosongan aja sih? Isi kekosongan sih, lebih kayak gabut, mau ngapain lagi. Pokoknya selama kemarin kayak gitu mah masak, main TikTok. Tapi kan Lu bisa masak? Oh bisa dong. Sedap. Ada perempuan harus Kak, bisa masak. gas. Gas. Itu gas aja. Kan kalau TikTok tuh biasanya dance ya. Berarti lu ini dong jago banget ngedance dong. Enggak sih. Basic gue nggak bisa. Basic gue nggak begitu bisa ngedance sih. Tapi goyang bisa. Aduh bisa. Goyang di mana nih? Goyang pakai lagu di TikTok, Oh, iya, guys. jelas. Kirain jarang goyang. Itu kreatif kita ngomong dorong-dorongan ya. Kita ngomongin di dorong-dorong. Lagi ngomong goyang dorong-dorongan Langsung aja nih di balik layar. Langsung sikut-sikutan. Tapi selama di TikTok itu viewers lu banyak, lu dapetin uang nggak sih dari stiker itu? Nah gue tuh baru tahu ternyata tuh TikTok itu bisa diduitin. Nah iya. Tapi gue Serius belum itu TikTok tuh bisa ya? bisa diduitin ternyata. Coba gimana? Gue pengen tahu nih. Kali aja abis ini gue tertarik gue main TikTok gitu kan. Najis. Gue pun tahu tuh dari video di TikTok juga kan. Jadi ada yang masukin ke, jadi kayak buka website kayak masukin username TikTok lo, nanti bisa dilihat kalkulasinya per video itu lo dibayar berapa. Mantap. Itu dibayar pakai dolar. Gila, Serius? sedep. Kayak YouTube juga berarti ya? Ya, viewers lo banyak. Ya udah itu berarti banyak yang suka sama, berarti itu makin banyak juga lo duitnya. Nah, kalau YouTube itu kan dapat uangnya jelas ya, karena adanya iklan di Ya. video itu kan. Ya, heeh. Ya kan kalau TikTok ini memang di TikTok itu ada iklan ya? Enggak sih. Enggak ada. Enggak Paling ada sih. ada Pak. sih iklan-iklan kayak Di sorry home-nya ya, doang. di home-nya doang. Oh. Kalau gitu kita nggak ada. Oh Itu gitu. rata-rata buat video doang, video-video iseng, ngedance atau banyak yang galau atau apa banyak lah. Tergantung dari orang-orangnya. Anjir sumpah gue gini baru tahu loh kalau TikTok tuh bisa Diduitin. Ladang uang juga sebenarnya sama kayak Bigo. Iya. Kayak gitu. Kalau Bigo kan diduitin harus jadi host Bigo Live-nya. Kalau Oh, enggak ya oke, kalian nggak akan bisa diduitin. Oh. Karena gue dulu juga pernah di Bigo,
gue nggak jadi hostnya, kayak cuma iseng-iseng doang. Itu kalau diduitin belasan juta gue masuk. Coba kreatif cari username-nya Bigo. Makin panas saja udara di sini saya rasa. Panas Ini aslinya kurang panas. Ayo kurang panas. tau gue gede banget loh. Kurang panas. Nah, ngomong-ngomong masalah TikTok kan banyak sekali apa orang-orang yang kita apa balik lagi ke masalah Rimar Martin ya kemarin ya. Lu Yang dibully itu, lu tau gak sih? ada gak sih yang apa pasti kalau di TikTok tuh ada komentar-komentar kan? Ada gak sih komentar-komentar yang kurang lu aneh suka deh gitu yang Oh. nggak lu suka? Sebenarnya nggak disuka mah wajar ya, netizen segala macam haknya mereka. Ya rata-rata komennya agak menjurus sih, nggak enak dibaca. Cuman ya gue ngenang senyum aja karena kan tuh just for fun. Rata-rata yang komen tuh laki-laki. Emang Komennya ya kalian tahu lah ya. ada yang menggantung tapi bukan. Boleh dipinjem nggak videonya buat tit? Gila. Haram jadah kalian. Komen sembarangan. Komentar kalian tuh sudah template. Padahal lu juga gitu kan kalau Oh, sorry, bukan gua, siapa? fake account gua. Jari lo ya, otomatis ya. Gua punya fake account Gila, yang suka gila. komentarin. Dasar netizen. Nah, followers lu kemarin gue liat juga di Instagram tuh lumayan banyak ya. Ya nggak, itu masih sedikit lah. Ya kalau untuk dibilang selebgram sih. Nggak jauh. Selebgram itu bisa dihitung selebgram tuh di atas. Menurut gue ya di atas 10K. 10 kayak ya. Di atas Tapi lu 10K. pernah terima endorse? Pernah nggak? Enggak sih, paling kayak jualan temen, tolong di review ya udah, selagi ya kalian usaha ya gue bantuin. Wah ini keren nih, ini keren banget nih. Sahabat nih sama Kapinte. Contoh yang keren kayak gini. Jadi apa? Zaman sekarang, era sekarang ini kolaborasi itu sangat diperlukan. Ya nggak? Jadi lo punya karya, teman lo punya usaha, ya kolaborasi tuh gimana caranya biar bisa dilihat banyak orang gitu kan. Saling membantu, Saling membantu mempromosi. karena kan nanti temannya dia bisa nonton, teman lu juga bisa nonton, teman lu juga bisa nonton dia. Iya, bener, Gitu bener, kan. bener. Nah, coba gue pengen tahu tanggapan lu tentang fenomena TikTok saat ini, di mana anak-anak kecil main TikTok itu. Menurut lu udah pantas belum sih? Kalau gue ya, jujur ya, gue anak umur 10 tahun main TikTok. Ya, Gue kurang ini aja sih ngeliatnya, kurang kayaknya serak ya? kurang serak, kayak ketuaan banget gitu loh. Iya, benar-benar. Sebenarnya sih nggak pantas ya. Balik lagi ke orang tuanya gimana cara didiknya. Ya kalau orang tuanya udah mengizinkan dan bodo amat ya mau diapain. Sebenarnya harus diatur sih kayak gitu. Lebih kayak Untuk kayak anak umur segitu mah jangan terlalu sering megang gadget. Iya, benar. benar. Karena gue kalau lihat di Instagram nih, kan gue nggak main TikTok ya, tapi kan di Instagram itu sering banget kalau kita explore itu, kalau kita explore itu muncul kan, yang lagi pada main TikTok itu kan, buat ini bocah-bocah pada tua banget, gitu kan. Yang terakhir ini yang viral ini bukan bocah sih, lu tau gak sih selebgram Aceh yang itu? Yang katanya sih dia berbuat mesum di dalam Tahu, mobil. Yang boobs kayak helm bogo. tidak sesuai sama bentuk badannya lah ya, kebanting. Ya pokoknya gitulah. Tapi itu mah gede banget ya, kelolotan gue. Tapi sumpah dia gede banget, gue gak ngerti itu Gue malah diapain. mikirnya itu kayak tambelan. Sumpah karena nggak sesuai. Itu dia tuh, gue pikir ya dia tuh pakai ganjelan. Pakai biasanya kan kayak gitu cewek pakai kaos kaki lah, pakai Iya, apaan. Cewek tuh gitu, kan? Iya ada temen gue tuh cerita gue pakai ganjelan bawahnya biar kelihatan. Gila. Tapi itu ternyata overload, bener overload banget dari badannya. Ukurannya kecil kan. Tapi gue meyakini gue sebagai cowok meyakini bahwa biasanya itu bukan bentuk orisinilnya dia. Beda banget tuh, masalahnya dia kan hijab kan, jadi kayak aduh sayang banget. Iya, dia mau pakai pakaian apapun kayaknya akan tetap kayak Akan gitu. tetap Tetap kayak dinilai gitu, orang. heeh. Kasihan ke dianya sih jadinya. Iya. Tapi ya kalau ya mungkin bisa aja gue salah ya kan, itu memang dikasihnya sama Tuhan kayak gitu ya kan. Ya jadi nggak bisa disalahin juga. Cuman kalau misalkan ternyata bener yang gue pikirkan. Iya, gue kalau ngeliat komen netizennya tuh kayak kasihan banget, dia kayak diolok-olok gitu lah. Nah tapi yang kasus itu sebenarnya bukan dia kan, yang pemerannya itu kan, yang buat TikToknya itu bukan dia. Bukan dia, Bukan. teman yang cowok. Kalau yang cowok. Temen cowoknya, cuma katanya ada yang bilang
cewek yang di dalam mobil itu dia, padahal bukan. Jadi Oh. kayak Entah tahu mana yang bener kasus ya. ini tuh kayak dipermainkan sama mereka orang. Jadi katanya itu teman gue, bukannya gue. Sedangkan pas polisi tahu dia dalam mobil tuh, ya itu dia. Kasihan sih. Jadi polisi pihak berwajib sudah memastikan bahwa yang di Udah, dalam mobil jadi tuh dia. Setelah beberapa hari bikin video kan ceritanya, terus dipantau sama warga. Ah. Nah ternyata mobil, pokoknya kan mobil ganti-ganti tuh, yang putih, yang hitam, terus adalah pokoknya beberapa mobil sewaan, jadi patungan. Ya Oh, mobil tuh mobil sewaan. Enak sekali ya. Effort banget. Ya Allah. Sewaan. Oke, ngomong-ngomong, Rental. nah, ini kan jadi kalau gini kan jadi ada topik baru nih kan, jadi ngobrolnya panjang nih kan. Nah, itu kan berarti beberapa orang rela melakukan effort yang segitunya untuk mendapatkan apresiasi di media sosial nih, Ya. ya kan? Setuju nggak sih lo sama gue kalau misalkan itu tuh, kalau menurut gue itu adalah suatu effort yang berlebihan jika hanya untuk mendapatkan apresiasi di media sosial. Ya setuju lah. Berlebihan banget untuk dapetin eksistensi, tapi orang zaman sekarang eksistensi mah pakai cara apapun bisa. Tapi mungkin dia kayak gitu tuh kan biar dapet duit lagi. Iya kan, kalau ini endorse segala macem masuk duit. Di mana? Terkenal. Enggak, tapi gue liat Instagramnya, aduh ketahuan deh gue liat Instagramnya. Iya kan. Kepoin ya anda ya. Berarti anda kepoin loh. Ih, dasar. Enggak ada, dia nggak ada endorse ah. Belum tahu aja. Kayak siapa tuh? Ya ini TikTok cewek. Cimoy. 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 Aku sebagai wanita tulen masih udah besar kalah kayaknya. Coba membel banget tuh Cimoy. Masih 15 tahun. Iya. Ya, Membel apa ya sih membel? membel dadanya. Dadanya Panas. panas. Tisu dong, tisu. Ini kalau Cima itu karena masih polos jadi cablak aja dia, apa Iya. yang di otaknya dikeluarin. Tapi kalau Cimo itu apa sih kontennya, TikTok doang dia tuh? TikTok seksi. Oh, padahal masih 15 tahun ya? 15. Gila, gue bilang itu toksik banget sih. Ya, gue sih sebenarnya tidak ada masalah sih Nggak ya. ada masalah gitu. Ya sama orang-orang yang Kayak gitu. pede di TikTok gitu. Cuman kan ini masalahnya umur loh. Umur. Masih 15 tahun, gua rasa belum sepatutnya dia menyuarakan atau mengekspresikan dirinya sebebas mungkin, karena umur Karena segitu masih Gini butuh loh. dampingan menurut Iya, gua. bener-bener. Kalau menurut gue sekarang kan sosial media tuh bisa diakses. bisa diakses sama umur berapa aja. Berapa aja. Lu mau punya adik 2 tahun aja, kalau seneng joget-joget ya pasti divideoin sama emaknya. Itulah salahnya pengawasan Gitu dari loh. orang tua. Nah, itu kan balik lagi ke orang tua kan. Nah. Orang tua. Ya kan sebenarnya gua kita sebagai kreator gitu kan, ya bebas-bebas aja mau bikin konten yang kayak apa, yang isinya mulut bahasanya kurang sopan pun nggak ada masalah sebenarnya kan. iya, Cuman iya. balik lagi ke orang tuanya, si pengguna ini bisa menyikapinya dengan bijak atau enggak. Dan balik lagi Iya. ke lingkungannya dia, lingkungan sekitarnya. Iya, oke. Balik lagi kalau balik lagi ke Cimoy kan lingkungannya seperti itu kan. Di YouTube juga udah terkenal. Jadi ya mau gimana. Dan dia juga udah mendapatkan uang. Si Cimo itu ada punya YouTube. single tau, dia udah Hah? nyanyi. Dia penyanyi. Iya, udah dapat Anjay. video klip juga. Udah bikin video klip. Dindim pa ding gitu ya. Pokoknya ya mungkin kalau yang gue lihat sih dia pengen bahagian orang tuanya, karena dia kurang mampu gitu kan. Makanya dia bekerja keras untuk menghidupi orang tuanya sama 2 adiknya apa gitu. Kalau nggak salah orang tuanya tuh apa ya, pemulung ya? Iya, pemulung. Sorry, bisa pemulung gitu. Prihatin lah ya. Iya, prihatin. Gitu. Berarti balik lagi dari balik lagi kan, segala sesuatu kita harus lihat dari berbagai sudut pandang, ya kan? Kita nggak bisa spekulasi dari satu sudut pandang. Nggak bisa spekulasi dari satu sudut pandang. Yo kan yang kemarin kita bahas tuh, komentar-komentar netizen jahat banget kan. Masa ada yang bilang mukanya Cimoy mirip Desya Jodi waktu masih miskin. Astagfirullah. Haram jadah banget dah tuh mulut gue bilang. Juga netizen ya. Nggak begitu. Nah kalau lu sendiri kan lu main TikTok nih. Nah lu cukup aktif di media sosial. Tadi kan gunanya komentar-komentar netizen yang notabene sedikit yang lu kenal. Nah kalau dari orang-orang terdekat, maksudnya respon orang-orang terdekat tuh gimana? Ya teman-teman gue sih kayak
ya dukung sih kayak Ah. udah buat biar jadi seleb TikTok deh lo, biar terkenal. Tapi yang seksi-seksi ya kayak gitu, bercandaan sih. Ya gue mah santai aja sih teman-teman gue. Paling kalau gue post ke Snapgram, Instagram kayak aduh bikin gue gerah, biasanya rata-rata cowok-cowok. Cowok-cowok sudah. Nggak jauh-jauh cowok-cowok ya. Tapi kalau gue nganggapinnya biasa aja. Jangan-jangan salah satunya si Dimas nih. Bisa jadi. Bisa jadi ini ya di balik layar nih. Editor gue emang. Enggak, gue curiga dari tadi mereka tuh di balik layar sambil main handphone ngapain? Rebahan, selimutan, terus ada yang gerak-gerak kakinya. Nggak kena AC jadi gerak-gerak gitu. Ih, si Dimas keringetan. Jadi gue ngeri pada mimisan ini. Ya tisunya di depan lagi. Jadi dari ngomong di respon ini, coba lu bikin TikTok, bikin konten-konten gitu banyak cowok-cowok yang ngerespon gitu. Tetapi lu pernah respon balik nggak? Gue sih responnya bercanda sih kayak kurang hot nggak nih gitu. Gue pancing sih. Itu yang lu kenal apa yang nggak lu kenal? Yang gue kenal. Kalau yang gue kenal paling gue cuma ngerit doang, habis itu udah gak gue apain. Karena Oh. kan Instagram gue gak gue protek kan sekarang. Oh. Jadi ya pasti banyak yang komen kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang TikTok nih, lu punya pacar kan? Enggak. Masa nggak punya sih? Sumpah. Tapi misalnya kalau dulu pas pertama main TikTok, Tapi terus itu lu ngomong kenapa senyum-senyum ke gua? enggak, kalau misalkan entah saudara lu, kakak lu, ada lu, kalau ada yang lihat TikTok lu yang begitu seksi, suka ini nggak sih di komentar nggak sih mereka? Dulu sih pasangan gue komentar kayak ngapain sih buat TikTok kayak gitu, pakaiannya segala macem. Ya gue sih cuek, gue susah diatur kalau kayak gitu ya gue, karena buat seneng-seneng. Kenapa gitu ya, tergantung dari pemikiran orang aja sih. Iya, iya, benar, Kalau dia emang stigmanya udah nih cewek kayak Iya, gitu. iya. Kadang Kita gue nggak suka bisa, heran sama orang-orang yang kita pakai baju mini, udah langsung kayak gitu. Kenapa ceweknya sih bener gitu atau loh? apa. Heeh. Kita Ini nggak bisa. gua ngomong sebagai sudut pandang cowok ya. Oke, baik, gue denger ini. Gue dengerin. Softboy apa fuckboy? Softboy dulu lah. Softboy dulu. Yang soft-soft Ini aja. kalau dulu. gua sebagai cowok, ya kan, bila mana gue punya pasangan dan ini gue sorry itu saya gue tidak mendiskreditkan perempuan-perempuan di media sosial yang berpakaian minim, share-share di TikTok segala macam ya. Kalau gue sebagai cowok, kalau seandainya gue punya pasangan dan berpakaian minim gitu di publish di media sosial, gue nggak larang. Tapi sebisa mungkin gue akan nasihati gitu. Kenapa? Karena dari gue pribadi mikirnya, lu tuh punya gue, jangan sampai lu dikonsumsi oleh halayak ramai gitu, ya kan? Itu khusus untuk pasangan gue aja. Tapi kalau untuk cewek-cewek lain ya silakan. Iya. Gitu. Balik lagi gue tidak bisa melarang siapapun, tapi sebisa mungkin gue menasehati sih. Gitu. Tapi lu pernah ya lu punya cowok pernah dibilang kayak gitu ya? Pernah. Tapi lu tuh ngerasa Ya nggak apalagi sih? modelnya Kapinta lah, diprotek banget lah pasti sama cowoknya, gila. Pasti, jangan sampai. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lolos. Karena gue kan suka pakai tank top kayak gitu kan. Jadi ya mereka kayak, kamu tuh ngapain seksi banget sih? Ya mendingan buat aku aja. Ya gue balesnya kayak egois banget dong. Ya kan gue, apa yang gue pakai ya itu berarti apa yang gue suka. Selagi orang tua gue nggak marah, ya lo belum jadi suami gue, kenapa harus kayak gitu? Setuju. Nah kan gue punya celana pendek aja ibu gue yang beliin. Saya kalah. Sebenarnya jatuhnya egois sih, cuman Egois. gue Tapi kalau berpakaian gue juga tidak memungkiri bahwasanya gue berstatement seperti itu, gue pun egois gitu. Ya gue tidak memungkiri ya, laki-laki itu memang suka banget, munafik lah laki-laki itu pasti suka ngeliat cewek pakai minim, pakai BH doang, pakai tank top doang, pasti suka. Bener. Tapi gue suka banget perempuan kayak gitu, tapi gue akan memilih yang lebih ketutup gitu. Iya. Kalaupun seandainya gue dapetnya kayak gitu, sebisa mungkin gue nasihati supaya dia berubah gitu. Dan gue percaya seorang itu akan berubah pada waktunya. Iya benar. Pada waktunya gitu. Nggak bisa tuh kita memaksakan ego yang lu harus kayak gini, lu harus kayak gini. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, lu pernah pacaran, punya pacar pernah gak sih punya pacar yang overprotective gitu? Pernah. Gue pakai tank top, walaupun gue pakai celana panjang suruh ganti. Gue gerah kayak gitu, nggak tahan gue. Nggak suka gue. Nih
pakai tank top itu mau keluar gitu maksudnya Iya mau jalan. keluar, kita mau jalan pakai tank top. Padahal gue pakai kardigan nih, pakai luaran lagi outer. Pakai kardigan kan? Pakai kardigan, cuman dada gue kelihatan. Hmm. Kayak gitu dia nggak suka, terus gue Ah. ganti, ditungguin. Gue bilang, oh gue cara pakaiannya diatur-atur ya. Ah. Padahal gue mau pakaian kayak gitu buat lo juga. Karena gue kalau berpakaian ya biar dinilai bagus juga sama pasangan. Hmm. Iya benar. Beneran. Gue juga Tapi kayak kalau gitu. tapi kalau gue mikirnya, ini kita open discussion ya. Oke, Open yes. discussion ya. Nah, kalau gue mikirnya berarti menurut gue mungkin di pikiran cowok itu berarti bukan cara berpakaian seperti itu yang dia pengen. Iya, gue paham. Gitu kan. Mungkin kalau orang cowok-cowok lain mungkin pengen, cuman bukan itu yang Bukan dikonsumsi layak banyak. betul Iya. gitu. Karena pada dasarnya cowok itu care. Cowok itu Tapi care. kalau misalkan masalah care, Hmm. lu punya pasangan, terus pasangan lu nggak boleh kayak gitu. Tapi setiap lu lihat depan mata kepala lu ada cewek kayak gitu, lu lihat gini, set sampai patah tuh leher. Emang. Nah kan, Tapi Naluri kan lo kayak gitu kan. kan gue bilang tidak munafik, cowok tuh pasti suka. Tapi ini kalau gue pribadi ya lebih menghormati yang Tertutup. gitu. Tapi tanpa mendiskreditkan ya. Oke. Sekali lagi ya, karena gue salah satu orang yang menganut asas kebebasan buat semua orang. Liberal lah ya. Liberal, enggak liberal juga sih. Malah gue salah ya? malah gue sering dituduh liberal loh sama teman-teman gue karena ya contoh kemarin gue debat soal cadar tuh. Gue bilang ya bebas lah orang mau pakai cadar mau enggak. Ya bebas juga orang mau pakai pakaian seksi yang enggak. Kayak gitu kan gue orangnya menganut asas kebebasan. Tapi balik lagi kalau untuk gue pribadi gitu kan. Ya kalau bisa yang Tertutup lah ya. tertutup lah. Tidak harus berhijab. Yang penting dia tertutup gitu. Tertutup juga enggak tangan panjang enggak gitu. Iya, paham. Ya Kayak kan? kawasan atau apalah. Iya. Dan selain itu juga tutur katanya baik juga. Itu sopan. Kadang ada orang yang maaf iya, ya kan sudah ketutup tapi Ya. iya. Ya. Paham. ya gitu kan. Ya, Ya, gue paham. nggak bisa berkata lebih jauh ini. Gue Tahu takut. lah. Iya gitu kan. Paham. Itulah kadang jadi bikin spekulasi gue. Belum tentu orang kebuka itu kelakuannya pun sorry ya hina. Benar. Bahkan yang tertutup pun belum tentu suci. Sorry, karena itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Iya. Nice. Kayak Dan gue gitulah. setuju kayak gitu. Kenapa? Karena mereka pun nggak mau kan. Ya dibilang wanita ketutup berini, dibilang teroris kan nggak mau gitu. Makanya ya wanita yang berpakaian minim pun belum tentu wanita nggak benar. Ya. Kan kayak gitu. Ada yang buat modis atau style. Bener. Nah, setuju. Siapa tahu dia memang orangnya gerahan. Heeh. Gue lucu sama orang-orang yang gue pernah denger wanita-wanita rumpi nih, wanita-wanita julid Rumpi. lagi ngomongin perempuan lainnya gitu. Ih, kok dia berhijab kok masih pakai celana ketat Heeh. Iya. gitu kan. Ya sedangkan kalau gue pikir gue analogikan misalkan si cewek itu kerjaannya harus mobile gitu kan, nggak punya mobil dan harus naik motor gitu kan. Kalau naik motor kalau pakai gamis ribet dong. Ribet iyalah. Iya kan? Iya. Ribet dong. Nah, ada lagi yang bilang, ya kan nggak harus celana yang ketat. Kan bisa celana yang gombrong gitu kan. Nah, gue sebagai penyuka hobi motoran, itu kalau motor laki, ya kan motor laki atau motor engkol yang disela tuh, itu tuh suka nyangkut, dan itu bahaya loh. Iya, ngewer-ngewer gitu kan. Iya kan? Bahan. Itu bahaya loh. Makanya orang ini gue sedih sih karena orang tuh suka banyak orang yang suka mengeneralisir, Iya. mengkotak-kotakan orang ya dari penampilan aja langsung dicap kayak gini, dicap kayak gitu kan padahal nggak semua. Iya. Gitu. Tergantung cara pandang orang sih, makanya itu balik lagi. Kita nggak bisa nutup kemungkinan buat marahin orang berstigma tentang pakaian kita Ya. segala macam. Ya, kita Tapi lu menjaga pernah nggak tangan sih cukup aja. ada salah satu komentar dari Instagram apa enggak TikTok yang bener-bener bikin lu kesel dan akhirnya lu ngebales omongannya dia? Ada sih, ada tuh kan netizen, bahkan bukan netizen, temen deket sih. Parah bukan- sih. Itu udah bukan teman gue lagi. Ya balik lagi, gue kan suka pakai baju kebuka kan. Ya emang dada gue kelihatan segala macem, sampai dia bilang kayak punya lo besar aja. Anjir serius? Serius?
kayak punya lo besar aja dipamer-pamerin, kayak kulit lo putih aja. Oh my god, kayak cantik emang harus Nggak harus putih tau. Kenapa sih cantik harus putih segala macem? Gue jujur gue sebel loh sama stigma itu loh. Mm-mm. Gue jujur gue sebel banget. Wanita cantik itu Dilihat generalisir dari harus warna kulit. warna kulit, harus bentuk montok, badan. harus rambut panjang. Iya. Gue sebel banget gitu. Padahal gue sebagai cowok Sebagai cowok penikmat. Anjir. Menurut gue bebas-bebas aja sih. Kalau gue bilang cantik itu relatif. Iya. Ya, gue tipikal orang yang tidak bisa jatuh cinta pada pandangan pertama, nggak bisa. Gue harus minimal harus ngobrol sama dia selama 5 menit. Gitu. Kalau nggak deep talk baru ketahuan lah ya. Gimana? Deep talk. Deep talk. Biar Yoi, kayak deep gimana. talk. Men, hati perempuan itu ibarat palung Mariana, men. Waduh. Lu tuh nggak tahu. Lu tuh nggak tahu apa isi mereka. Ya udah lu jalanin aja. Duh. Ya pokoknya gitulah, adalah yang kayak gitu tuh. Bahkan mantan gue itu sampai ada yang bilang, kamu suntik putih dong. Anjir serius. Demi apa? Apaan sih? Gara-gara warna kulit gue kayak gini ya kan. Gue paling sebel sama cowok-cowok kayak gitu. Kenapa ya? Kayak lu kurang putih, lu kurang gemuk, lu Gak cantik nggak gue. cantik gitu. Tapi dia tuh nggak mau modalin. Nah, Baru gue mau nanya. Baru gue mau Gue nanya. tuh sebel banget sama cowok-cowok kayak gitu. Jadi cowok tuh pengennya natural. Kan kita butuh modal, Iya. tapi nggak mau modalin. Gue tanya dia modalin nggak? enggak. Modal bacot iya. Modal apa tuh dia? Modal bacot. Parah sih. Makanya gue kayak aduh gue gak mau deh sama cowok-cowok Indo. Kayak stigmanya soal warna kulit sama bentuk badan. Gue melenceng lah ke bule. Wih. Tapi lu pernah sama bule? Pernah. Pernah pacaran sama bule? Pernah. Mantap. Sekarang? Cari gue bule dong. Waduh. Sekarang masih pacaran nggak? Udah enggak, cuman masih berhubungan baik sampai sekarang. Gitu. Cuman- Ini gue soal tadi ya, yang tadi lu bilang suruh suntik putih gitu, tapi dia nggak bisa modal. Ini agak panjang nih kalau gue bahas nih. Ini lagu keselnya sama cowok-cowok bangsat di luar sana. Kenapa tuh? Maksudnya yang kenceng dong. Iya, cowok-cowok brengsek bangsat itu, ya kan? Maaf, gue selama ini kan gue selalu bilang gue bukan orang yang mengharamkan poligami, tapi alasannya dulu untuk apa? Iya. Ya kan? Banyak orang yang pengen istrinya kayak gini, istrinya kayak gitu, istrinya kayak gini, istrinya kayak gitu, ya kan? Menurut gua, daripada lu nyari yang baru, kenapa nggak lu kasih duit istri lu tuh? Iya, lu permak lah. Iya. Iya kan? Hah. Kayak gitu. Itu. Perawatan tuh mahal loh guys. Iya. Laki-laki perawatan perempuan tuh mahal. Nah, Facial gua tuh mahal. mengakui itu. Gua mengakui itu. Nah kan. Iya. Gue sebagai cowok, gua merasa sorry ya buat lo para ladies. Maaf. Gua merasa nggak ada cewek yang mau diajak susah. Ya iyalah. Bos, udah gagal banget. Bener nggak kak? Bener lah, gue cuma narik napas doang. Enggak, soalnya apa? Kalau gua prinsip gua orang tuanya udah ngebiayain sampai istilahnya mati-matian Mati-matian buat anak buat perempuannya. anaknya. Terus ada cowok nih, Hmm. ayo kita hidup sama-sama mulai dari nol ya. Otaknya di mana Isi anjing? bensin kali. Nah, kadang gue suka, dia apaan sih? Gue udah langsung gue blok malah. Atau mungkin gue ralat, gue ralat. Bukan cewek yang nggak, gue lebih tepat gue bilang nggak ada cewek yang pantas diajak susah. Kalau menurut gue, Iya. gitu. Karena apa ya? Gue nggak tega aja gitu. Kalau gue nggak tega aja kalau cewek itu harus lu yang susah payah gitu. Sedangkan gue sebagai cowok ya kerja seadanya aja gitu. Atau bisa dibilang kerja keras kita tuh selevel gitu. Iya, Sorry, iya. gue memposisikan diri gue nih sebagai bos raja. Kalau gue berumah tangga gitu, sana juga berumah tangga. Biar gue aja yang kerja, gitu kan. Biar gue aja yang kerja keras. Jangan Lalu dong. di rumah aja. Jangan. Kalau stigma gue salah kayak gitu, laki-laki seperti itu. Nah dulu belum selesai. Oh, belum selesai, maaf ya. Di rumah aja maksud gue, lu di rumah ngapain kek? Lu nanti bikin usaha apa kek? Oh iya. Gitu. Kenapa? Sorry ya, gue nggak suka ngeliat perempuan yang lebih nurut sama bosnya daripada sama suaminya. Nah, Iya. bener. Mendingan gue perempuan itu suruh jadi bos aja. Bener. Kayak gitu. Mendingan gue aja yang kerja, nanti gue kumpulin uang, lu bikin usaha apa kayak salon kayak butik kayak Nah, lebih apa, bagus hobi kayak lu gitu. apa, hobi lu make up, lu kursus make up, siapa tahu nanti lu jadi penata rias kan, Ya MUA lah bahasa sekarang ya. ya kan. Nah daripada
sorry kerja sama orang kayaknya sedih loh. Kadang gue dulu ngeliat abang gue kan dulu pertama kali nikah itu kan istrinya masih kerja, ya kan, abang gue udah di rumah, istrinya belum. Itu ya. Wah itu gue ngerasa apa ya, abang gue kan agamanya jauh lebih bagus dari gue nih, Oke, jauh banget lebih oke. bagus dari gue. Akhirnya dikasih pengertian istrinya, alhamdulillah. Malah waktu kerja dulu nih, penghasilan istrinya tuh di atas dia. Nah itu yang jadi kendala nanti kalau di rumah tangga. Ya kan, penghasilan istri itu di atas dia, tapi setelah dikasih pengertian bla 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 bla, emang nggak ngebohong itu, rezekinya malah naik. Iya benar. Tapi menurut lu gimana kalau misalkan ada cowok yang mau ngajak lu dari nol, bener-bener dari nol nih, dengan bacotnya dia, terus tiba-tiba lu udah di tengah jalan, udah lu punya usaha jalan, terus dia ninggalin lu? Kok emosi ya dengerin? Hantam. Gue sih nggak setuju sih kalau kayak gitu. Maksudnya ya balik lagi, orang tua udah susah payah gedein buat anaknya seneng apa yang dia mau dikasih. Iya benar. Mungkin bukan mau susah bareng kali ya. Maksudnya gimana ya, nanti pas rumah tangga kayak nyicil apalah, jangan terlalu mewah-mewah, bertahap lah. Benar. Iya benar. Itu yang gue mau. Rata-rata kan cowok kayak, lo mau nggak nih susah, apa sih hidup susah sama gue? Lah lu kata nikah murah, lu kata terpunya anak murah, ngelahirin murah ya kan, kayak harus berplan lah, punya tabungan, nggak bisa. Sebenarnya gini, gua dibilang nggak setuju nggak, tapi dibilang setuju juga iya. Kenapa? Karena gua meyakini sebenarnya nikah tuh murah, Gengsi yang mahal. Iya. Oke, guys. Tapi gua, setujunya gua tidak bisa menampik adanya kenyataan itu. Iya. Sekarang ya kayak kita nih, mana mau sih nikah di KUA doang? Iya, Iya, benar. Yang ada apa? Tetangga ngomongin, ih kok dia nikahnya di KUA doang? Ada apa tuh? Ada apa tuh? Ya kan? Rumpi ya kan? Rumpi. Iya kan? Ih, kan Gengsi gitu balik kan? lagi, heeh. Nah kalau misalkan nikah ramean, tuh orang nikah rame banget, kayak banyak duit aja kan gitu. Serba salah kan? Serba salah. diomongin. Nah tapi gue lebih ngeri ketika diomongin nikah di KUA doang. Padahal mah emang dia pengennya sederhana kan? Yang penting secara agama kan? Nah di satu sisi gue menghargai keinginan wanita, di mana dia tuh pengen banget jadi raja dan ratu semalam. Iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Cantik, Perempuan gitu. ganteng. Yoi. Sebenarnya kalau memang gue dapet apa ya, perempuan yang benar-benar sederhana banget, nikah di KUA, ya it's okay. Tapi kalau misalnya gue dapet perempuan yang seenggaknya selevel gitu sama gue, ya bisa ya harus gue usahakan. Iya, Harus gue benar-benar. usahakan. Semampu lo gimana, lihat dulu sih tuh perempuan gaya hidupnya gimana. Lo kalau mampu maju, kalau enggak ya lo tahu diri. Iya begitu. Itu dia, Seperti tahu diri itu. itu yang harus Tapi lu garis bawah setuju- itu, tahu diri. Setuju gak sih dengan statement perempuan itu matre? Enggak. Bukan cuma gue doang berarti ya? Sorry. Tidak. Kenapa alasannya? Kenapa matre? Berarti dia nggak mampu. Benar. Bukan cuma gue doang guys, bukan cuma gue doang. Kalau deket sama perempuan terus lihat perempuan gaya hidupnya gimana. Ya, benar. Dia Itu. menyenangkan dirinya tuh gimana. Betul. Kalau lo nggak mampu mundur. Kalau Mundur. mampu ya silakan. Jangan sampai lo paksain sampai dibilang matre. Betul. Itu ya itu. Realistis aja. Nah, Nah ini yang kemarin gue bahas, Cakep. realistis. Kenapa? Sekarang gue tanya deh sama sobat-sobat dulu di rumah. Coba Putri Tanjung tanya mau nggak sama gue? Gak ada yang tahu, jodoh gak ada yang tahu ya, itu doang. Bukan karena Putri Tanjungnya matre, tapi guanya nggak realistis. Iyalah. Iyalah satu. Ngegas banget ya gue ya. Iya emang gak pantas. Gitu. Dia umur segitu udah berpenghasilan. Iya. Bukan karena ceweknya matre sih menurut gue, karena memang ya gue harus milih yang lain, berusaha untuk realistis. Gitu. Kadang ada cowok yang bini gue matre banget gini. Ya emang lu sama pacaran gimana? Jangan-jangan lu pacaran maksain lagi. Iya. Benar-benar. Gitu kan, jangan-jangan lu selama pacaran maksain lagi, begitu udah tinggal serumah ya lu bener-bener memang nggak ada, ampas lah lu. Iya, benar-benar. Gitu. Kalau gue sih gitu, gue selalu memposisikan diri gue nih ya layaknya raja. Jadi ya udah lu, gue aja yang kerja keras, lu tinggal usaha apa kayak di rumah. Iya. Udah lah, lu nggak usah kerja keras lah. Bahkan ada suami yang
kayak ngelarang istrinya buat kerja sama sekali di ibu rumah tangga. Kalau gue nggak suka sih itu kayak gitu. Kita nggak ada yang tahu keuangan si suami itu bertahan sampai kapan. Kalau anjlok, kalau istrinya punya penghasilan atau usaha kan bisa nge-backup. Betul, itu backupnya itu yang penting. Itu. Kalau gue lebih ke nggak tega sih kalau misalkan dia di rumah seharian. Iya, apalagi orang misalnya perempuan itu udah kebiasaan kerja di luar segala macam, kerja keras, suruh di rumah tok, gue yakin stres. Iya.